Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita percaya akan kebaikan dan penyertaannya. Dan biarlah anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk melangkah dalam kebaikan-kebaikannya. Dan hari ini kita juga mau diterangi bukan cuma matahari, tetapi biarlah kasih Kristus menerangi hati pikiran kita yang seringkali kita gelapin sendiri. Kita buat hati kita dan hidup kita hari ini dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Tapi biarlah hari ini Tuhan menyinari kita. Yesus terangmu pelita hatiku, PKJ 308. PKJ 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah terang-Mu yang menyinari hati dan pikiran kami. Engkaulah pelita kami. Dan biarlah hari ini kegelapan, kekhawatiran, kelemahan-kelemahan kami tidak menguasai kami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Samuel 21. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22. 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22, dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Isbi-Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhan bin Yaare Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Bapak Ibu, salah satu keajaiban yang dibuat sama Tuhan bagi makhluk-makhluk hidup. Makhluk hidup itu berarti manusia, binatang, dan tumbuhan. Adalah kemampuan regeneratif. Kemampuan regeneratif adalah apa? Kemampuan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Kelemahan kita sebagai makhluk hidup adalah bedanya sama makhluk tidak hidup. Kalau kayak batu, air, tanah, cahaya, mereka sifatnya abadi. Nah, kalau kita nggak abadi. Kita adalah manusia, binatang, dan hewan dan juga tumbuhan adalah makhluk-makhluk yang setiap hari kita terkena udara aja itu mengalami yang namanya oksidasi. Kita bisa berkarat sama kayak besi. Dan kita bisa, badan kita kalau tidak melakukan kemampuan regenerasi, maka kita akan hancur dan sakit-sakitan lebih sering. Nah, tapi Tuhan kasih kemampuan itu supaya makhluk hidup ini tetap hidup.
Supaya makhluk hidup tetap hidup, dia harus beregenerasi. Contoh, kalau bapak ibu jatuh, nah luka itu kan harus dibetadin kan, harus dikasih alkohol dan disembuhin gitu ya. Tapi sebenarnya tanpa itu pun bisa sendiri, karena trombosit dari darah itu juga punya kemampuan untuk mengeringkan. Jadi dia akan menutup sendiri lukanya. Begitu juga dengan daun-daun, kalau bapak ibu potek atau dahan yang potek, dia juga punya kemampuan regeneratif. Jadi sel-sel mitokondrinya itu menghasilkan metabolisme yang membuat mereka harus mengganti selnya. Begitu juga dengan binatang, contoh kayak amuba atau cacing gitu ya. Kalau bapak ibu potong cacing gitu ya, dia kan masih hidup tuh ya, dia bisa kan menumbuhkan dirinya lagi. Jadi dari satu cacing jadi dua cacing gitu. Nah, kemampuan regenerasi itu penting sekali. Itu baru dari tubuh makhluk hidup. Tapi dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam sebuah komunitas, regenerasi juga penting. Uh, Manusia harus punya keturunan supaya dia punya generasi penerusnya. Organisasi harus berganti kepengurusan supaya yang muda-muda dan yang baru-baru akan mengajarkan lagi ke generasi berikutnya supaya ini tidak terputus. Begitu juga dengan Raja Daud. Raja Daud tidak hidup selamanya. Dan dari semua prestasi yang dilakukan oleh Raja Daud, mengalahkan Goliat, memimpin umat, jago bermusik, jadi raja, itu juga harus ada regenerasinya. Dia nggak bisa terus menjadi seorang pahlawan sendirian gitu ya, sepanjang hidupnya nggak bisa. Dia bukan Mesias, dia cuma raja, dia bukan juru selamat, dia cuma manusia. Sehingga dia butuh orang lain untuk meneruskan karya baik yang Tuhan berikan dan percayakan kepadanya. Nah, dalam bacaan kita bisa lihat bagaimana dia dibantu oleh anak buah dan juga anak-anak dan saudara-saudaranya untuk mengalahkan raksasa-raksasa yang berangkat dari Filistin. Dan jadi yang raksasa itu nggak cuma Goliat, jadi rupanya di bangsa Filistin itu memang ada orang secara genetik ukurannya besar gitu, lebih besar ya mungkin kalau sekarang seperti orang-orang di pemain-pemain basket NBA yang tingginya 2 meteran lebih gitu ya. Cuman kan pada masa itu kan ngeliat orang segede gitu kan gede banget. Ya bayangkan kita orang Indonesia yang tingginya sekitar 150-60-an berhadapan dengan orang yang 2 meter lebih gitu kan, kelihatan kayak anak kecil ketemu sama orang gede gitu ya. Nah, raksasa-raksasa ini yang tentunya mereka juga bukan sekedar tinggi besar, mereka orang ahli perang juga, ahli pedang juga. Tetapi rupanya bukan hanya Daud yang bisa mengalahkan mereka. Tuhan mempercayakan bahwa kepada Daud ada orang-orang, saudara-saudara dan anak-anaknya, keponakan-keponakannya, atau dibilang Daud muda, untuk menunjukkan bahwa kejadian Daud lawan Goliat itu nggak cuma terjadi sekali seumur hidup. Orang juga bisa seperti Daud, belajar seperti Daud bisa. Asal orang-orang di sekitarnya mempercayakan itu kepada dia. Kalau Daud egois bilang, kalian nggak usah, kalian diam aja, saya bisa ngalahin empat raksasa ini. Ya tidak ada penerusnya Daud. Begitu. Ya kalau kita lihat Daud lawan Goliat, Abisai lawan Yisbi Benob, Sibkai lawan Saf, Elhanan lawan Goliat, Yonatan lawan raksasa. Dan proses pengkaderan ini terjadi bagaimana? Karena keteladanan Daud. Walaupun Daud nggak sempurna, tapi dalam iman kesetiaan itu yang bikin anak buah dan anak-anak dan keponakan-keponakan ini menghormati Daud begitu. Daud juga punya kelemahan, mereka tahu. Tapi Daud tidak tenggelam dalam kelemahannya seperti Saul. Tapi dia bangkit, memperbaiki diri, mengorbankan bahkan anaknya yang dia kasihi ketika terjadi kudeta. Harusnya kan dia kalau sayang banget, udah biarin aja deh, dia mending kabur aja. Tapi enggak. Dia menyadari bahwa tanggung jawab sebagai orang tua, termasuk harus mengalahkan anaknya, bahkan harus mengorbankan nyawa anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bergereja, berkeluarga, berdagang, kita juga harus berkadar. Bapak Ibu tidak hidup selamanya. Bapak Ibu ada waktunya, ada masanya untuk pensiun di keluarga, di pekerjaan, di dagang, di pelayanan, dan harus siap untuk membantu. Tapi memang kita nggak bisa lepas tangan gitu aja. Kita harus bantu menyiapkan. Membantu menyiapkan berarti kan kita juga harus kasih teladan. Orang bisa meneruskan apa yang kita lakukan kalau kita kasih teladan. Salah satu yang paling membuat saya berbahagia Bapak Ibu dalam hidup ini adalah ketika ada orang yang bilang gini, aku pengen jadi pendeta kayak abang. Wah, saya emang gak usah dikasih harta, gak usah dikasih segala hal yang gemerlap di dunia ini, gak usah dijanjikan kesehatan yang abadi, umur panjang. Tapi ketika ada orang bisa bilang seperti itu kepada kita gitu ya, atau kepada Bapak Ibu juga, misalnya saya ingin seperti papa, saya ingin seperti mama kalau udah gede, itu berarti
teladan kita setidaknya di saat itu sedikit berhasil. Dan bukankah dalam hidup ini kalau ada orang mau belajar seperti kita, berarti kita sudah jadi teladan yang baik. Dan itu yang harusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kalau keberadaan kita malah bilang, aku nggak mau kayak mama, waduh, aku nggak mau kayak papa, aku nggak mau kayak abang, waduh, itu berarti kita tidak jadi teladan. Kira-kira dalam hidup kita sampai hari ini sudah ada belum yang bilang, saya ingin jadi seperti kamu? Bukan karena dia iri, tapi dia mau belajar. Karena teladan yang kita kasih itu teladan yang baik. Kalau belum ada, segera deh perbaiki diri. Mumpung masih dikasih hidup ya di dunia ini. Jangan sampai nanti kalau kita udah sampai di sorga terus Tuhan tanya, kamu udah jadi teladan yang baik belum? Kita bilang udah. Tapi kok saya cek di dunia ini gak ada yang mau kayak kamu. Aduh, sedih sekali. Sangat sedih kalau seperti itu. Semoga kita bisa jadi teladan yang baik. Dan makin banyak orang mau melihat Kristus melalui diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang regenerasi. Bukan hanya soal kepengurusan, bukan hanya soal badan, tubuh jadi lebih muda, bukan. Tapi bagaimana kami menjadi teladan. Sama seperti Daud yang tidak sempurna, dia juga banyak lemahnya, tapi dia mau berjuang untuk menjadi diri yang lebih baik. Dan itu dilihat sama banyak orang. Kami juga ingin Tuhan seperti Daud, menjadi teladan. Orang melihat kami, mereka terinspirasi. Gak perlu ratusan orang pengen jadi kami atau puluhan orang, enggak. Satu orang aja dalam hidup kami mau menjadi seperti kami. Itu berarti setidaknya kami menyadari Tuhan pakai kami dan kami berjuang menjadi teladan yang baik. Mampukan kami kalau sampai hari ini belum ada yang mau Tuhan. Atau justru malah banyak orang bilang aku tidak mau seperti kami, jadi seperti kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi teladan yang baik. Kami justru melukai terlalu banyak orang. Ajarkan kami supaya kami jadi teladan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.